Etika komputer atau computer ethics adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, nama saya Teguh Muryanto. Di video kali ini saya akan memberikan materi kuliah tentang etika komputer. Sebelum kita sama-sama belajar tentang etika komputer, mari kita berteman dengan cara menekan tombol subscribe. Komputer ditemukan oleh Howard Aiken pada tahun 1973. Penemuan komputer di tahun 1973 ini menjadi tonggak lahirnya etika komputer yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah disiplin ilmu baru di bidang teknologi. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut dengan cybernetics atau the science of information feedback system. Norbert Wiener kemudian menarik kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang dikenal dengan teknologi informasi atau TI. Pada pertengahan tahun 1960-an, Don Parker dari SRI International Menlo Park, California melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer. Perkembangan etika komputer di era 1970-an diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang memicu perkembangan program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan komputer. Salah satunya ELIZA. Program psikoterapi Rogerian ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan memunculkan banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, atau konferensi dan jurnal, kemudian buku teks dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikir seperti Donald Gotterdamk, Kate Miller, Simon Rogerson, dan Dean Martin, dan juga banyak organisasi profesional komputer yang menangani tanggung jawab sosial profesi. Kemudian etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan undang-undang mengenai kejahatan komputer. Beberapa isu dalam etika komputer diantaranya yang pertama ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya. Contohnya adalah penyebaran virus, spam, penyadapan, dan juga carding. Yang kedua ada cyber ethics. Adalah implikasi dari internet memungkinkan pengguna IT semakin meluas dan mungkin tidak terpetakan, tidak teridentifikasi dalam dunia anonymous. Yang ketiga ada e-commerce. Otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi dan juga melahirkan implikasi negatif berbagai macam kejahatan, penipuan, dan juga kerugian. Yang keempat adalah pelanggaran haki. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual seperti pembajakan, cracking, illegal software, dan juga lain-lainnya. Nomor 5 ada tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral perlu diciptakan semacam ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan
informatika pada tahun 1974. Kriminalitas di dunia maya atau cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan bagi teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Nah, berikut adalah beberapa jenis cybercrime yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah illegal content. Adalah tindakan memasukkan data ataupun informasi ke dalam internet yang dianggap tidak benar, tidak etis dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Salah satu contoh illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Yang kedua adalah carding atau credit card fraud. Ini merupakan tindakan mencuri nomor kredit card orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Carding merupakan bagian dari cyber fraud atau penipuan dunia maya, sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga ada hacking dan juga cracking. Hacker adalah orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mengetahui atau mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana cara meningkatkan kapabilitasnya. Sedangkan cracker adalah orang yang menyusup masuk ke dalam sistem orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan dengan dalih ekonomi dan lainnya atau sebatas kesenangan pribadi. Contoh aktivitasnya meliputi pembajakan akun milik orang lain, kemudian pembajakan situs web, penyebaran virus, dan lain-lain. Nomor 4 ada gambling. Gambling atau judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang ataupun pemain yang nyata. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online. Nomor 5 ada cyber terrorism, yaitu suatu tindakan cybercrime yang akan tergolong cyber terrorism jika tindakan tersebut mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah ataupun militer. Pasal-pasal di dalam KUHP biasanya digunakan lebih dari satu pasal karena melibatkan beberapa perbuatan sekaligus. Nah, berikut adalah beberapa pasal dalam KUHP pada cybercrime. Yang pertama, pasal 362 tentang kasus carding. Kemudian pasal 378 tentang penipuan. Ada lagi pasal 335 KUHP, yaitu tentang kasus pengancaman dan pemerasan. Ada lagi pasal 311 KUHP untuk kasus pencemaran nama baik. Kemudian pasal 282 KUHP tentang penyebaran pornografi. Dan terakhir ada pasal 406 KUHP untuk kasus device atau hacking. Beberapa pelanggaran etika IT yang ada di Indonesia yang pernah terjadi misalnya seperti CD bajakan yang dijual bebas, kemudian beberapa kasus carding, kemudian beberapa website yang dihack atau diganti alamatnya, kemudian ada juga cyber terrorism yang mulai menyebar di Indonesia. Juga ada beberapa perjudian yang sudah memasuki dunia maya sejak tahun 2006. Beberapa permasalahan keamanan IT di banyak perusahaan dikarenakan misalnya yang pertama, tindakan kejahatan TI cenderung meningkat. Hal ini disebabkan pengguna aplikasi bisnis komputer dan juga internet yang memang meningkat. Kemudian yang kedua, user semakin paham, semakin mempelajari tentang teknologi. Kemudian berikutnya, langkanya atau masih minimnya SDM yang handal. Berikutnya adalah kemudahan mencari beberapa software dan juga kemudahan mencari tempat belajar. Contohnya banyak website yang memberikan tutorial gratis mengenai cracking atau tindakan kejahatan lainnya. Beberapa akibat yang ditimbulkan dari ketiadaan pengaturan keamanan IT diantaranya adalah
Misalnya terjadi kejahatan yang bermula dari pencarian data dan informasi seseorang. Kemudian ada penghilangan identitas atas data dan juga informasi dari pelaku kejahatan, seperti illegal logging, phishing, mining, dan money laundering. Kemudian ada lagi pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang. Dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan, semoga dapat memberikan pengetahuan dan juga masukan bagi kita tentang etika dalam penggunaan komputer. Semoga bermanfaat dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Saya Teguh Muryanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.